Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak solih dan solihah. Kembali lagi dalam pembelajaran daring. Hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi mengimani malaikat Allah. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang iman kepada malaikat dan malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Nah, Ibu akan mereview kembali tugas-tugas dari malaikat Allah. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, ada malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki kepada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil mempunyai tugas meniup sangkakala saat hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir yang memiliki tugas yang sama, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Kemudian yang keenam, malaikat Rokib dan malaikat Atid. Malaikat Rokib bertugas mencatat semua amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Kemudian ada malaikat Ridwan yang memiliki tugas menjaga surga. Kemudian yang terakhir, malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tanda keberadaan malaikat Allah dan bukti keimanan kepada malaikat Allah. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik anak-anak, salah satu makhluk gaib yaitu adalah malaikat. Tetapi Allah memberikan bukti keberadaan malaikat. Semua peristiwa di alam semesta ini dapat menjadi bukti adanya malaikat Allah. Mereka selalu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di antara bukti-bukti keberadaan malaikat Allah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran. Anak-anak pasti selalu tadarus atau membaca Al-Quran ya. Al-Quran berasal dari wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Al-Quran merupakan bukti adanya malaikat Jibril yang bertugas yaitu menyampaikan wahyu kepada para rasul. Kemudian yang kedua, hujan dan panas. Baik anak-anak, di lingkungan sekitarmu pasti ada dua musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Pergantian musim juga merupakan bukti keberadaan malaikat Mikail. Hujan tidak selalu turun merata di semua daerah. Demikian juga panas. Ada wilayah yang hujan deras, tetapi di wilayah lain ada yang panas. Semua itu merupakan tugas malaikat Mikail untuk mengatur pembagian hujan dan panas. Nah, dari peristiwa tersebut merupakan bukti bahwa adanya keberadaan malaikat yang memiliki tugas masing-masing yang Allah sudah tetapkan. Kemudian yang ketiga, orang meninggal dunia. Kematian manusia sudah dipastikan oleh Allah. Manusia tidak mengetahui kapan kematian itu akan datang. Orang meninggal karena nyawanya dicabut oleh malaikat Izrail yang mendapat tugas dari Allah. Kematian seseorang merupakan pertanda adanya malaikat Allah. Maka dari itu kita harus meyakininya dengan sepenuh hati.
Nah, kemudian yang keempat, kebahagiaan dan ketakutan. Orang yang berbuat amal baik selalu merasa bahagia, sedangkan orang yang berbuat buruk akan selalu merasa takut. Mengapa demikian? Itu membuktikan bahwa adanya malaikat yang selalu mencatat setiap perbuatan manusia. Perbuatan baik dicatat oleh malaikat raqib, sedangkan perbuatan buruk dicatat oleh malaikat atid. Catatan malaikat raqib membuat manusia bahagia, sedangkan catatan malaikat atid membuat manusia takut. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita berbuat baik agar kita selalu bahagia dan amal kita selalu dicatat oleh malaikat raqib. Nah, itu dia beberapa bukti keberadaan malaikat Allah. Allah menciptakan alam semesta dan berbagai peristiwa di dalamnya sebagai tanda adanya malaikat. Kemudian, bukti keimanan kepada malaikat Allah. Iman artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kepada malaikat Allah berarti meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Di samping itu, juga menyatakan dalam lisan dan perbuatan. Seseorang yang mengimani malaikat Allah harus membuktikannya dengan perbuatan sehari-hari. Apa bukti keimanan kita kepada malaikat Allah? Yang pertama, kita harus rajin bertadarus Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang memiliki mukjizat. Setiap orang yang bacanya akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Membaca Al-Quran setiap hari merupakan bukti bahwa malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran sebagai pedoman manusia. Nah, maka anak-anak solih dan solihah, kita kalau beriman kepada malaikat Allah, maka rajinlah membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, tekun beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dapat mendekatkan kita kepadanya. Misalnya, rajin sholat 5 waktu, berzikir. Setelah sholat merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah merupakan bekal untuk menghadap Allah, karena kita semua akan mati. Orang meninggal perlu bekal, yaitu iman dan amal soleh. Nah, jika kita rajin beribadah, maka akan dimudahkan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang yang ahli ibadah. Amin. Kemudian yang ketiga, suka berbuat kebaikan. Sebagai seorang muslim, kita harus berbanyak berbuat kebaikan. Contohnya seperti apa? Sedekah pada fakir miskin, menyantuni anak yatim, menjenguk teman yang sakit, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itu adalah sebuah kebaikan. Semua perbuatan baik yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat raqib. Setiap hari malaikat raqib selalu mengawal kemanapun kita pergi. Malaikat raqib akan mencatat semua amal yang baik yang kita punya, yang kita lakukan. Jika ingin berbuat sesuatu, maka lakukan perbuatan baik. Sehingga anak-anak, perbuatan baik yang anak-anak lakukan akan selalu dicatat oleh malaikat raqib. Kemudian yang keempat, menjauhi perbuatan tercela. Bukti keimanan kepada malaikat atid adalah menjauhi perbuatan tercela. Malaikat atid akan selalu mencatat amal buruk kita. Oleh sebab itu, ingatlah selalu kepada malaikat atid dengan cara menjauhi perbuatan buruk. Jika kita memiliki catatan yang di buku malaikat atid, berarti kita telah melakukan perbuatan dosa. Baik, alhamdulillah sampai di sini pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya di rumah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah.
Selalu semangat anak-anak solih dan solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.